Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Bersama saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo, kita akan bersama membuka hari ini dengan sapaan Tuhan dalam embun pagi, Sabtu 16 Juli 2022. Tema yang akan kita renungkan bersama saat ini adalah perlombaan lari Kristen yang didasarkan pada surat Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tetapi sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, marilah saat ini kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang kami rasakan saat ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang masih bisa kami nikmati sampai dengan detik ini. Di dalam segala syukur kami ya Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami di dalam segala keterbatasan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menghadirkan kekuatan, menghadirkan hikmat dan kecakapan bagi kami, untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami, dan kami pun bisa menjalaninya sebagai pelaku-pelaku firman, dan bukan hanya orang-orang yang mendengarkan saja. Berkatilah kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, beginilah firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam sebuah ajang perlombaan lari maraton begitu, ada sebuah pemandangan yang tidak biasa. Dari beberapa peserta yang berlaga, dari banyak sekali peserta begitu, tersisa 3 orang yang berlari mendekati garis finish. Akan tetapi ada sebuah insiden yang terjadi ketika ada 1 orang pelari yang paling depan, ketika jaraknya dari garis finish hanya kurang sekitar 100 meter, tiba-tiba pelari yang berlari paling depan ini jatuh karena mengalami kram di kakinya. Ia meringis kesakitan. Ia tidak lagi mampu untuk melanjutkan larinya karena ia merasakan sakit yang luar biasa. Hal ini tentu menjadi sebuah peluang bagi pelari yang di nomor 2 dan juga nomor 3 untuk mereka bisa merebut posisi 1 dan mereka berebut untuk bisa mendapatkan medali emas. Akan tetapi yang terjadi, alih-alih melewati pelari terdepan itu, pelari yang berada di urutan nomor 2 itu justru tiba-tiba berhenti dan lalu memberikan bantuan kepada lawannya yang mengalami kram ini. Tak berhenti di situ, bahkan pelari yang berada di urutan nomor 3 pun juga ikut memberikan pertolongan kepada pelari yang mengalami kram tersebut. Kedua orang ini atau kedua pelari ini kemudian memapah teman atau lawannya ini hingga mereka mendekati garis finish. Dan pemandangan luar biasa tidak hanya berhenti di situ. 2 orang yang memapah tersebut kemudian memberikan kesempatan kepada pelari yang kram tadi untuk tetap menjadi yang nomor 1. Mereka berdua memberikan kesempatan bagi pelari ini untuk bisa menyentuh pita garis finish terlebih dahulu. Sehingga orang yang mengalami kram inilah yang bisa atau dinyatakan menjadi juara 1 dari lomba maraton tersebut. Melihat situasi pemandangan ini,
semua penonton yang berada di garis lintas sontak bergemuruh memberikan tepuk tangan yang luar biasa, memberikan satu apresiasi yang luar biasa, memberikan teriakan-teriakan yang histeris melihat apa yang disuguhkan oleh kedua orang pelari ini. Bukan mereka berebut untuk menjadi yang nomor satu, tetapi justru mereka dengan kesadaran yang luar biasa, dengan empati yang luar biasa, mereka kemudian memberikan nomor satu itu, predikat nomor satu itu kepada pelari yang memang mungkin jika dalam situasi normal, situasi wajar, pelari itulah yang akan tetap menjadi juaranya. Dan kedua orang ini memberikan kesempatan bagi dia. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang luar biasa, pemandangan yang jarang sekali kita lihat ketika kita melihat sebuah perlombaan. Seringkali dalam perlombaan yang kita lihat adalah orang berebut melakukan segala cara, bahkan kecurangan, untuk bisa menjadi pemenang atau untuk bisa menjadi yang nomor satu. Tetapi yang dilakukan dua orang tadi seakan-akan membuat ajang perlombaan maraton ini menjadi sebuah wahana atau ajang, seperti kita melihat dua orang malaikat yang mempertontonkan pertunjukan yang mengagumkan. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kita renungkan bersama. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, kita seringkali berpikir bahwa kita harus saling beradu, kita harus saling unggul di dalam perlombaan kehidupan yang kita jalani. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ya mari kita menjalani rintangan ini, kita menjalani perlombaan ini, dan kita kemudian bisa sampai garis finish. Penulis Ibrani tidak mengatakan bahwa kita harus menyingkirkan yang lain supaya kita jadi pemenang. Tetapi penulis Ibrani mengatakan bahwa kita harus tetap tekun menjalani apa yang menjadi perlombaan bagi kita, dengan tetap memusatkan menuju atau memusatkan mata kita, pandangan kita pada Yesus. Hal ini tentu menjadi menarik untuk kita refleksikan. Seringkali kemudian di dalam menjalani kehidupan ini kita berlomba untuk kemudian menyingkirkan yang lain, untuk kita terlihat paling wah, untuk kita terlihat paling hebat, untuk kita terlihat paling luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Tetapi kemudian pada saat yang sama kita mengabaikan orang-orang di sekitar kita, atau kita mengabaikan tujuan kita yang lebih utama. Di dalam perlombaan, seringkali yang kita bicarakan bukan hanya tentang siapa yang sampai pada garis finish atau siapa yang juara. Seringkali kita tidak hanya berbicara tentang itu, tetapi kita lebih dari itu juga berbicara tentang bagaimana kita mengakhiri atau menyelesaikan perlombaan yang kita lalui supaya kita bisa sampai ke garis finish. Apa yang ditunjukkan oleh dua orang tadi bukanlah sebuah pertontonan atau tontonan yang mungkin disukai oleh orang yang sangat kompetitif. Orang mungkin akan berbicara atau orang berpikir bahwa mereka harusnya berlari, mereka harusnya tetap berlomba untuk sampai ke garis finish. Tetapi mereka menunjukkan tentang cara yang lain. Mereka menunjukkan perspektif yang lain, bahwa dalam perlombaan, bahwa dalam sebuah ajang lomba begitu, bukan hanya tentang siapa yang juara, tetapi tentang bagaimana seorang atlet ini menyelesaikan perlombaan yang mereka jalani untuk bisa sampai di garis finish. Dan pada akhirnya, ketiganya tetap bisa sampai ke garis finish dengan tetap menunjukkan empati, menunjukkan kasih, dan bahkan juga menunjukkan karya penyelamatan Allah secara tidak langsung. Hal inilah yang harusnya menjadi pengingat bagi kita, yang harusnya menjadi sebuah motivasi bagi kita tentang bagaimana seharusnya kita menjalani perlombaan kita di dunia ini. Seringkali kita berpikir bahwa perlombaan kehidupan kita adalah tentang siapa yang paling rajin membaca Alkitab,
atau juga tentang siapa yang paling rajin beribadah, atau tentang siapa yang paling sering berdoa setiap harinya. Mungkin kita seringkali berbicara tentang itu atau berpikir tentang itu, seolah-olah kalau kita sudah membaca Alkitab paling rajin, beberapa kali kita sudah khatam dari mulai Kejadian sampai Wahyu, atau kita bahkan beribadah ke gereja sehari bisa 1 kali, seminggu 7 kali begitu, ketika yang lain seminggu sekali. Atau juga kita yang kemudian berdoa sehari itu bisa puluhan kali begitu. Kita merasa bahwa kitalah yang juaranya, atau kitalah yang akan memenangkan perlombaan ini. Tetapi kita lupa bahwa perlombaan yang Tuhan maksudkan bukan hanya tentang perlombaan di dalam kita menjalankan sebuah ritus, tetapi adalah perlombaan, sebuah ajang, sebuah jalur di mana kita harus menyatakan kasih serta karya penyelamatan Allah. Seringkali dalam perlombaan itu kita menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang hanya berpikir tentang diri kita sendiri, orang-orang yang hanya berpikir tentang bagaimana supaya kita lebih unggul daripada orang lain. Tetapi pada saat yang sama, kita melupakan esensi perlombaan yang sesungguhnya, yaitu tentang menyatakan kasih dan karya penyelamatan bagi Allah. Membaca Alkitab apakah bukan sesuatu yang penting? Betul, itu penting. Berdoa, itu juga penting. Beribadah, tentu juga penting. Tetapi membaca Alkitab, beribadah, berdoa, dan ritus-ritus yang lainnya itu bukanlah perlombaan bagi kita. Tetapi itu adalah bekal bagi kita, latihan bagi kita untuk mengolah diri kita, untuk mengolah emosi kita, untuk mengolah keimanan kita. Sama seperti halnya seorang atlet lari begitu, ataupun atlet olahraga lainnya, ketika mereka mau berlomba, tentu mereka akan berlatih dengan luar biasa. Ada yang berlatih kebugaran, ada yang berlatih mengontrol makanan, ada juga yang berlatih strategi, dan lain sebagainya. Mereka berlatih, mereka melatih diri mereka supaya mereka siap dalam perlombaan. Ritus-ritus keagamaan yang kita jalani dalam kekristenan juga merupakan cara kita untuk melatih diri, untuk melatih pribadi kita. Lalu di mana perlombaan yang sesungguhnya? Perlombaan yang sesungguhnya, perlombaan yang sejati adalah jalan yang ada di luar ritus-ritus keagamaan kita. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, ketika kita ditempatkan di tempat pekerjaan, kita ditempatkan di sekolah, kita ditempatkan di masyarakat, kita ditempatkan di keluarga, itulah perlombaan kita yang sesungguhnya. Perlombaan lari kita yang sebenarnya, perlombaan yang sejati bagi kita. Disitulah kita harus menunjukkan apa yang sudah kita miliki. Kita harus menunjukkan bekal apa, latihan seperti apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita rajin membaca Alkitab, kalau kita rajin berdoa, kalau kita rajin kemudian beribadah, rajin melakukan ritus-ritus keagamaan, rajin melayani di peribadahan di gereja, di komisi, ataupun di tim-tim yang ada di gereja, ya mari kita tunjukkan itu bahwa kita bukan hanya orang-orang yang jago kandang, bukan orang-orang yang pandai ketika latihan, tetapi ketika bertanding nol besar. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi dengan latihan yang sudah kita punya, mari kita wujudkan itu di dalam karya nyata, di dalam kehidupan sehari-hari kita, bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bisa melakukan itu, maka kita sejatinya sedang menjalani perlombaan yang sesungguhnya. Lalu sampai kapan kita berlomba? Kita berlomba, kita menjalani perlombaan kita berlari di jalur yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita, sampai pada kita di garis finish, sampai pada Tuhan memanggil kita di garis finish. Oleh karena itu bukan menjadi alasan bagi kita bahwa kemarin saya sudah melakukan ini kok, kemarin saya sudah melakukan itu.
Tidak ada waktu bagi kita untuk kemudian kita mengatakan, saya sudah melakukannya kemarin. Lalu bagaimana dengan hari ini? Bagaimana dengan saat ini? Perlombaan masih berlangsung. Perlombaan masih berjalan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Mari kita lanjutkan perlombaan kita. Kita tidak hanya berhenti di latihan kita, tetapi kita terus menjalankan, maju ke perlombaan, serta ajang, wahana, sarana, lomba lari kita yang sesungguhnya, yaitu di kehidupan nyata kita. Mari kita tidak hanya berpikir tentang menjadi nomor 1, tetapi kita berpikir bagaimana cara kita untuk sampai bisa di garis finish. Mari kita melihat 2 orang pelari tadi. Mereka tidak hanya terobsesi untuk menjadi yang terbaik, tetapi mereka menunjukkan tentang bagaimana seharusnya mereka menjalani perlombaan dengan fair play, dengan kasih, serta menyatakan karya penyelamatan Allah di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus menyelesaikan pertandingan kami. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami di saat kami harus tetap tertuju kepadamu. Ajar kami untuk bisa mengalahkan ego kami. Ajar kami untuk bisa mengalahkan hasrat kami. Dan kami memperjuangkan perlombaan kami di dunia ini untuk menyatakan karya penyelamatanmu bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kami tentang bagaimana Engkau mengasihi kami melalui apa yang kami tunjukkan, apa yang kami lakukan kepada mereka. Sehingga karyamu, kasihmu juga boleh mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Ya Allah, berkatilah kami, mampukanlah kami dengan kekuatan-Mu. Untuk hari ini kami memohon ya Allah, di dalam segala aktivitas kami, di dalam segala tanggung jawab yang harus kami lakukan, kiranya Engkau yang menguatkan kami. Ajar kami di dalam aktivitas kami saat ini, hari ini, tetap menjadi orang-orang yang mau menyatakan karya serta kasih-Mu bagi kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami menyerahkan aktivitas kami hari ini. Di dalam-Mu kami menyerahkan segala tanggung jawab yang harus kami selesaikan hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, dan biar Roh Kudus-Mu yang menguatkan serta memampukan kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi hari ini, Sabtu 16 Juli 2022. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama semakin memampukan kita untuk menjalani perlombaan yang sejati di dunia ini. Saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto, dari GKJ Sarimulyo undur diri. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati. Amin.